Hi mates, welcome back with me, Sonia Mo. So in my first video, I was talking about 3 shocking things, and in this particular one, I will be continuing the 4th, the 5th, and the 6th about shocking things living in the UK as an international student. Alright, let's get started, shall we? Well, the 4th thing yang membuat aku cukup shock adalah I have been bombarded with a lot of information selama aku tinggal di sini. Mulai dari informasi yang penting banget sampai hal-hal remeh-temeh. Seperti contohnya grocery store di mana, tempat-tempat healing di mana, tiket bus gimana, dan lain sebagainya. Aku harus ingat dalam jangka waktu tempo sesingkat-singkatnya. Well, itu cukup challenging ya, karena at the same time kita harus ngurus urusan kuliah, tapi juga harus urus urusan kehidupan pribadi. Well, aku rasa ya itu konsekuensi dari seorang international student. Jadi aku harus catch up dengan banyak informasi dalam jangka waktu atau tempo sesingkat-singkatnya. Itu cukup menjadi tantangan ya. Berikutnya, as an international student, hal yang paling mengejutkan adalah sebenarnya sih gak mengejutkan banget, cuman kan gimana ya, bangun tidur, buka mata udah bahasa Inggris, sebelum menutup mata kita juga harus bahasa Inggris gitu ya, mulai dari baca modul, berargumentasi di kelas, berkomunikasi dengan dosen, berkomunikasi dengan neighborhood, friends, dan any others, dan itu banyak memaksa otak kita untuk settingan frameworknya itu harus bahasa Inggris gitu. Sedangkan kan kalau kita di Indonesia kan biasa bahasa Indonesia, paling kalau bahasa Inggris sekali-sekali doang ya. Tiba-tiba ini bener-bener full bahasa Inggris. Berarti otak kita kayak terpaksa sistemnya harus bahasa Inggris full day. Dan bukan hanya 1 hari, berhari-hari berikutnya dan selama 1 tahun saya tinggal di sini. Itu cukup membuat saya pusing ya kepalanya. Kenapa? Karena kita nggak terbiasa full day bahasa Inggris, tiba-tiba harus dipaksa mulai dari bahan bacaan, hal yang kita dengar, berkomunikasi semua bahasa Inggris. Well, itu cukup menjadi tantangan. Dan berikutnya, yang terakhir adalah yang cukup mengejutkan tetapi juga inspiratif adalah tempat sampah. Wow, di sini khususnya kampus aku sekarang sudah, aku nggak tahu ya sejak tahun berapa, tapi ini adalah kampus yang paling ramah lingkungan. Kenapa aku bilang? Karena semua tempat area itu disediakan 3 jenis tong sampah. Yang pertama yaitu untuk food waste, yaitu makanan-makanan sisa. Jadi kita harus buang makanan sisa kita ke dalam kotak sampah food waste. Yang kedua, kotak sampah untuk recycle, mulai dari kotak makan yang bisa di-recycle, plastik yang bisa di-recycle harus masuk ke sana. Yang ketiga yaitu kotak sampah untuk barang yang tidak bisa di-recycle. Jadi mereka sudah memisah-misah barang, memilah-milah sampah yang dimana nanti sampah ini akan diolah begitu, sehingga tidak mencemarkan lingkungan. Kalau kita lihat di Indonesia mah parah banget ya, sampahnya bergunung-gunung. Tapi kalau di sini sudah sangat ramah lingkungan. Ini sangat inspiratif dan membuat aku berpikir nanti mungkin aku berumah tangga akan membuat kebijakan atau aturan yang sama di rumahku dengan anak-anakku nanti. Karena itu keren banget dan membantu melestarikan lingkungan. Those all 3 things yang membuat aku cukup terkejut, tetapi juga inspiratif dan challenging at the same time. Alright, that's all for today. Thank you for watching and do not forget to subscribe and turn on the lonceng. See you in the next video. Bye, regards from Norwich.